Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi kuliah Perbandingan Pembangunan Masyarakat Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strategi Community Driven Development atau yang biasa disingkat dengan CDD. Community Driven Development merupakan salah satu pendekatan dalam strategi pemberdayaan masyarakat yang lahir dari perspektif people-centered development, bahwa manusia atau komunitas manusia menjadi titik tekan di dalam strategi pemberdayaan ini. Community Driven Development sendiri diperkenalkan oleh Bank Dunia untuk memperbaiki program-program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya menggunakan pendekatan community-based development. Bab community-based development dipandang belum mampu memunculkan mekanisme dari dalam masyarakat sehingga masyarakat miskin tetap tergantung pada program-program dari lembaga donor. Titik tekan strategi community-driven development ada pada komunitas, lembaga donor, dan orang miskin serta institusinya. Di sini, komunitas dipandang sebagai entitas yang mampu menentukan sendiri sumber daya yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan mencapai tujuannya. Maka dari itu, Community Driven Development memberikan kewenangan dan sumber daya kepada komunitas tersebut. Komunitas juga diberikan akses untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal, pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga sosial masyarakat. Sementara itu, lembaga donor ditempatkan sebagai stimulan yang menciptakan dinamika bagi pembangunan dan energi eksternal bagi komunitas yang diberdayakan. Sedangkan orang miskin dan institusinya merupakan aset sekaligus mitra dalam proses pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat, Community Driven Development ini memiliki 5 manfaat. Yang pertama, menyediakan pelayanan sosial dan infrastrukturnya. Kedua, mengorganisasikan aktivitas ekonomi dan mengelola sumber daya. Ketiga, memberdayakan masyarakat miskin. Keempat, meningkatkan tata kelola. Dan kelima, meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Apabila suatu program pemberdayaan masyarakat menggunakan Community Driven Development sebagai strateginya, maka perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, memperkuat dan membiayai komunitas inklusif, yakni komunitas berbasis masyarakat. Kedua, memfasilitasi komunitas untuk mengakses informasi di berbagai media, terutama menggunakan teknologi informasi. Ketiga, memperkuat kerjasama antara komunitas berbasis masyarakat dan institusi formal. Keempat, menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif. Dan yang terakhir, melakukan reformasi institusi. Strategi Community Driven Development ini mengedepankan prinsip-prinsip pendekatan partisipatif dan konsultatif. Pendekatan partisipatif dan konsultatif ini bahwa fasilitasi oleh fasilitator atau konsultan pihak ketiga yang dipekerjakan oleh pemerintah. Kemudian juga melibatkan pengawasan dari otoritas lokal, melakukan transparansi dana dan hasil, kemudian membuka ruang bagi partisipasi yang luas dengan komitmen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok-kelompok marginal, serta mendorong tata kelola yang baik melalui penyelesaian masalah pada tingkat lokal dan menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Dengan demikian, Community Driven Development ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Community-Based Development. Pertama, menjadi pelengkap bagi aktivitas sektor swasta dan sektor publik. Kedua, meningkatkan keberlanjutan suatu program. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di berbagai bidang. Keempat, menjadi acuan bagi upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Kelima, membuat pembangunan menjadi lebih inklusif, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dan keenam, memberdayakan masyarakat miskin, membangun modal sosial, dan memperkuat tata kelolanya.
Selain itu, pendekatan community driven development ini dapat membangun institusi alternatif melalui menjalin kemitraan di antara organisasi berbasis masyarakat dengan pemerintah lokal, organisasi sektor privat seperti LSM dan perusahaan, serta pemerintah pusat atau lembaga donor dari negara. Demikian penjelasan konseptual dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan contoh implementasi strategi community driven development. Setelah mendapatkan penjelasan tadi tentang apa itu community driven development, maka perlu saya kira ada beberapa contoh implementasi dari strategi pembangunan masyarakat yang berbasis pada community driven development. Salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM adalah program yang digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari program pengentasan kemiskinan perkotaan atau P2KP. Jadi program yang diorientasikan untuk bagaimana mengentaskan masyarakat miskin dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program PNPM sendiri dibagi menjadi dua, yaitu program PNPM perkotaan dan program PNPM perdesaan. Kenapa program PNPM ini bisa dijadikan sebagai sebuah contoh terkait dengan pengembangan atau strategi community driven development? Pertama adalah program ini berbasis pada perencanaan partisipatif. Adanya refleksi kemiskinan yang ada di bawah mencerminkan bagaimana program ini tentunya berbasis pada potensi dan masalah yang ada di masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat sejak awal, harapannya program-program yang dikembangkan di dalam program pemberdayaan nasional masyarakat ini benar-benar berbasis pada konteks partisipasi masyarakat. Ini tentunya menjadi kata kunci bagaimana kemudian program-program itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, program PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini bertumpu pada bagaimana kemudian penguatan lembaga lokal. Dalam hal ini adalah adanya Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM, yang itu menjadi salah satu kunci atau menjadi wadah bagi masyarakat miskin di dalam mengelola ekonomi mereka, di dalam kemudian mereka bisa kemudian berdiskusi terkait dengan bagaimana pengembangan ekonomi lokal yang mereka kembangkan. Di dalam atau di bawah Badan Keswadayaan Masyarakat ini ada berbagai banyak KSM, kelompok swadaya masyarakat, yang menjadi kumpulan dari teman-teman pelaku-pelaku usaha yang ada di masyarakat miskin, dan harapannya tadi BKM bisa menjadi sebuah institusi, menjadi sebuah wadah bagi pengembangan ekonomi dan juga wadah pengembangan sosial bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, hal tersebut inilah yang sebenarnya menjadi kata kunci kenapa kemudian program PNPM ini bisa kita gambarkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Di sisi lain, PNPM juga mengedepankan adanya sebuah proses konsultasi, yakni adanya sebuah pendampingan yang cukup intens antara masyarakat sasaran dengan para pendamping desa. Di dalam PNPM kita kenal adanya sebuah pendamping desa yang membantu fasilitasi pengembangan masyarakat untuk mereka berkonsultasi problematika yang ada di bawahnya. Pendamping desa adalah merupakan struktur yang di bawah koordinator manajemen wilayah atau koordinator kota yang sebenarnya atau koordinator kabupaten yang membawai bagaimana kemudian koordinasi program PNPM yang ada di daerah-daerah mereka. Nah, dengan dasar itulah, dengan berbasis pada inklusivitas tadi terkaitannya dengan konteks partisipasi masyarakat, berbasis pada kemudian penguatan kelembagaan-kelembagaan lokal melalui BKM, berbasis pada partisipasi dengan berdasar pada potensi dan masalah yang ada di dalam masyarakat. Maka penting untuk itu program PNPM ini kita tempatkan sebagai salah satu manifestasi dari community driven development. Memang kemudian tantangan yang kemudian perlu muncul di dalam program PNPM ini adalah bagaimana kemudian bicara tentang sustainability, bicara tentang bagaimana kemudian keberlanjutan program PNPM. Nah, harapannya Badan Keswadayaan Masyarakat itu menjadi instrumen atau menjadi wadah yang memungkinkan program nasional pemberdayaan masyarakat itu bisa kemudian dikembangkan dengan baik.
BKM bisa menjadi sebuah institusi mediasi yang mampu juga menjadi fasilitator, menjadi katalisator bagi program-program pemberdayaan yang ada di masyarakat. Program PNPM ini tentunya kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak variasi-variasi pendekatan pembangunan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tentunya penting untuk kita lihat bagaimana kemudian contoh-contoh ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang strategi pembangunan masyarakat. Salah satu hal penting juga yang perlu kita ketahui dari program PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini adalah bagaimana kemudian adanya trilogi atau tridaya di dalam program PNPM ini, yakni program PNPM ini berbasis pada dimensi fisik, kemudian juga ekonomi, dan kemudian sosial. Nah, dimensi ekonomi, fisik, dan sosial inilah yang hemat saya menjadi penting kaitannya di dalam rangka mendorong sebuah keberlanjutan program pembangunan masyarakat. Pembangunan harusnya kemudian mencakup itu. Pembangunan mengabaikan aspek sosial, tentunya yang kemudian banyak muncul adalah pembangunan akan justru menimbulkan konflik sosial yang ada di masyarakat. Pembangunan yang hanya sekedar kemudian menonjolkan aspek fisik tentunya akan memberikan dampak yang negatif bagi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan sosial. Sehingga adanya tridaya di dalam program PNPM, yakni berbasis pada ekonomi, fisik, dan sosial, harapannya bisa kemudian menjadikan program ini menjadi salah satu contoh bagaimana program ini bisa mensinergikan berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat. Demikian sekilas mengenai pemaparan mengenai program nasional pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dari community driven development. Saya kira di banyak desa program PNPM ini masih bisa eksis, sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa melihat bagaimana kemudian implementasi program PNPM baik yang ada di desa maupun yang ada di perkotaan. Dan dengan demikian harapannya teman-teman mahasiswa bisa melihat sebenarnya secara lebih jauh bagaimana program PNPM dari sisi perencanaan, implementasi, dan juga bagaimana tahapan-tahapan yang penting dalam program PNPM ini. Selamat melihat contoh-contoh program PNPM dan mungkin nanti bisa kita diskusikan, kita kritisi apakah program-program PNPM yang digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini masih eksis atau tidak. Ini saya kira menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan. Terima kasih.